Halo Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat belajar merawat burung anis kembang. Dari kota Sidoarjo, Jawa Timur, saya menyapa semua Sobat Anis Kembang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya semangat merawat burung anis kembangnya sampai gacor. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan menjawab dengan video terkait pertanyaan dari Om Eka Derajat 7055. Om, kalau untuk penyetelan seperti demikian, maksudnya 0 EF dan 0 settingan, ataupun setelan pakai extra fooding, jemur dan mandi, biasanya rentan waktu yang digunakan berapa hari? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus terkait dengan video saya yang kemarin yang judulnya 0 EF dan 0 settingan. Nah, pertanyaan seperti ini sebetulnya banyak yang masuk di WA saya. Rata-rata tanya, Om, kalau kotorannya sudah bagus, burungnya sudah rajin bunyi lagi, karena sebelum di 0 EF burungnya macet Om, padahal sebelumnya gacor Om, ngerol, saya beli dengan mahal, gacor ngerol sampai di rumah seminggu kemudian macet Om, cuman ngeriwi. Nah, setelah ngikuti channel Sobat Anis Kembang dengan setelan 0 EF, burung sudah kembali bunyi ngeplong, bahkan belajar ngerol lagi. Nah, selanjutnya perawatannya bagaimana Om agar tidak macet lagi seperti itu. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab ya. Sebelumnya saya akan memberikan, mohon maaf ya, beberapa contoh video yang terkait dengan kotoran burung setelah diperlakukan dengan 0 EF dan 0 settingan. Bagi yang belum mengikuti video saya yang kemarin, yang dimaksud dengan 0 EF itu artinya burung sama sekali tidak diberikan extra fooding, baik itu extra fooding hewani maupun nabati dari buah-buahan, seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan 0 setelan atau 0 settingan, burung tidak diembunkan, tidak dijemur, tidak dimandikan. Tujuannya agar kita mengetahui kondisi sebenarnya, aslinya burung ini kondisinya seperti apa. Kemudian nanti kita akan tahu tipe metabolismenya bagaimana, cepat atau lambat, seperti itu. Nah, dari situ nanti kita akan menentukan arah rawatan selanjutnya setelah 0 EF, setelah kotorannya bagus ya, itu bagaimana Om. Tolong dikasih contoh video kotoran burung yang sudah bagus, kotorannya menurut Om Fendi seperti apa, karena kotoran burung itu kan macam-macam Om. Ada yang berserakan, ada yang menumpuk sejajar, ada yang menumpuk di pojok, macam-macam ya. Nah, teman-teman, kali ini akan saya tunjukkan ya contoh kotoran burung yang sudah diberi perlakuan 0 EF ya, bahkan burungnya dengan 0 EF, 0 settingan ya, itu malah bisa juara. Seperti itu teman-teman. Nah, ini contohnya. Jadi kotorannya bentuknya padat ya, kotorannya bentuknya padat, terus
warnanya sesuai dengan furnya. Kalau furnya coklat ya coklat. Terus kemudian warna putih dari urin ya, itu menyatu dengan kotorannya, dengan fesesnya seperti itu. Tapi juga ada sedikit lah yang dia keluar warna cairan warna putihnya itu tidak bersamaan dengan fesesnya seperti itu. Jadi mungkin setengah-setengah seperti buang air kecil lah kayak gitu. Pasti warnanya putih gitu ya. Kalau air urinnya makhluk hidup yang lain kan warnanya kuning. Nah, kalau burung ini warnanya putih seperti susu, seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya apa? Dijemurkah, dimandikan, atau diberi EF gitu ya teman-teman. Pasti sudah tidak sabar mau ngasih EF tuh, sudah gatal tangannya, termasuk saya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau saya akan lihat, kalau kotorannya sudah padat, ukurannya tidak lebih kecil daripada tusuk gigi ya, kurang lebihnya seperti sedotan lah gitu ya, atau kabel charger lah seperti itu, maka teman-teman lihat kalau menyebar ya, tidak menumpuk di satu titik, berarti metabolismenya cepat. Kalau metabolismenya cepat, teman-teman tinggal pilih nanti mau dimandikan dulu, oke, mau dijemur dulu, oke, ya, mau diberi EF dulu, oke, gitu teman-teman. Loh Om, kok sudah oke Om? Jadi gini, kalau kotorannya menyebar, kalau saya pribadi lebih seneng main mandi dulu. Saya perlakukan mandi dulu karena metabolismenya kan sudah cepat, jadi saya tidak ambil pusing dengan penjemuran. Saya konsen ke mandi dulu. Nah, burung ini enaknya dimandikan kapan? Pagi, siang, sore, atau malam. Saya mencarinya seperti itu dulu teman-teman. Nah, pokoknya burung saya bawa ke keramba mandi, saya masukkan ke keramba mandi. Tidak perlu saya pancing dengan semprotan. Biarkan burung yang mengambil keputusan, karena dia yang lebih tahu dia pingin mandi atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau dia ternyata sukanya mandinya malam, oke, sudah kita kunci ya, mandi malam. Nah, tinggal mencari ya, ini dimandikan setiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau seminggu sekali, seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar kembali ke karakter suhu badannya dia. Kalau suhu badannya dia panas, usahakan bisa mandi malam setiap hari agar burungnya bisa naik birahi, bisa rajin ngerol dengan tenang. Artinya tidak pakai loncat-loncat, buka paruhnya lebar ya, volumenya keras, semua lagu dipamerkan atau ditampilkan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu Om, sekarang kalau kotorannya sudah padat tapi menumpuk di satu titik, ini langkah selanjutnya apa? Kalau seperti itu teman-teman, berarti burung ini bertipe metabolisme lambat ya, seperti itu. Setelah di 0 EF ketahuan, waduh, ini ternyata burung saya ini tipe metabolisme lambat. Langkah selanjutnya apa Om? Dimandikan apa dijemur? Kalau saya lebih menyukai dijemur dulu agar metabolismenya berjalan lebih cepat, seperti itu. Nah, kalau nanti kotorannya sudah berubah menjadi menyebar, baru nanti kita berikan treatment mandi, seperti itu teman-teman. Nah, nanti kan pada saat dijemur kan ketahuan ya, tujuannya kan untuk mempercepat metabolisme tubuh. Nah, pada saat dijemur dia bagaimana perilakunya, apakah rebahan, buka sayap, ataukah cuma loncat-loncat sambil paruhnya mangap. Nah, itu teman-teman.
Kalau dia loncat-loncat berarti dia tipe panas kan ya teman-teman ya. Artinya dia tidak membutuhkan panas yang berlebihan ya, sehingga mandinya bisa tiap hari. Kalau dijemur rebahan, buka sayap, berarti dia tipe dingin karena dia butuh panas tambahan. Kalau seperti ini mandinya bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Usahakan mandinya pagi itu agar suhu badannya tidak terlalu ngedrop kalau mandi malam, seperti itu. Nah kemudian ada lagi setelah di treatment 0 EF 0 settingan ya, kotorannya ini sudah sewarna dengan furnya ya, warnanya hijau. Oke, kemudian masih kok ada ini ya ya, cairan warna putihnya itu seimbang atau sama banyaknya dengan kotorannya, seperti itu terus bentuk kotorannya itu kecil sebesar tusuk gigi atau sebesar lidi. Ini bagaimana tindak lanjutnya? Nah kalau seperti ini teman-teman ya, langkah selanjutnya adalah burung ini tetap di 0 EF kan dulu, karena pasti burung ini gacor, hariannya pasti gacor. Tapi kalau dibawa ke tempat lomba, dia pasti ngejar-ngejar burung-burung yang lain, terutama yang bunyi. Kalau samping kiri depan belakangnya ndak bunyi, itu dia berani ngerol. Tapi kalau samping depan belakangnya ngerol, dia pasti loncat-loncat ya, seperti ngobrang-ngobrang, ngidang-ngidang gitu, bahkan ngejar-ngejar seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, maka harus ditreatment sampai birahinya normal, emosinya normal. Nanti bentuk kotorannya pasti akan membesar sebesar sedotan ya, atau sebesar ini kabel charger milik teman-teman, seperti itu teman-teman. Ini kan kotorannya sebesar, diameternya sebesar tusuk gigi ya teman-teman. Dia sudah cenderung kering tapi masih sebetulnya masih lembek lah, masih kandungan airnya masih ada gitu ya, walaupun tinggal sedikit. Nah warnanya juga hijau tua, hijau lumut ya, padahal furnya ya warna hijau biasa lah. Nah ini tanda bahwa burung ini ya mengalami birahi yang ketinggian, tapi dia masih sanggup ya bunyi ngerol dengan volume yang keras, rajin bunyi ngerol juga, bisa bongkar lagu. Karena apa? Emosinya belum terlalu tinggi, masih seimbang dengan birahinya atau di bawahnya sedikit. Nah tapi suhu badannya mulai panas. Nah, contohnya ini kan warna putih-putih ini kan banyak ya, sama banyaknya dengan warna kotorannya yang hijau seperti itu. Jadi ini menandakan bahwa sistem metabolismenya ada gangguan tapi nggak parah, seperti itu teman-teman ya. Nah burung masih rajin bunyi, cuman masalahnya kalau dibawa ke tempat lomba burung ini jadi nakal seperti itu. Tapi kalau untuk rumahan oke saja, apalagi buat temen ngopi, buat temen ngelembur, buat temen nemeni anak waktu ngerjakan PR kan kayak gitu ya. Nah ini cocok lah teman-teman seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini ya harus kita terapi lagi supaya birahinya normal, artinya kotorannya sedikit membesar, terus pasti nanti semakin rajin bunyi itu ya, karena perutnya kan tidak terlalu panas, jadi kondisi suhu badan perutnya, pencernaannya itu ideal. Burung akan semakin rajin ngerol, bahkan bongkar lagu dengan speed yang rapat sesuai dengan bakat genetiknya. Kalau bakat genetiknya speednya pelan suruh rapat ya nggak bisa teman-teman, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa hari sih kita harus mengamati hasil dari treatment 0 EF itu? Karena banyak teman-teman yang WA ke saya, ini setelah 3 hari kotorannya seperti ini burung saya kenapa ya, terus saya harus ngapain apa aja yang harus saya berikan?
apakah dikasih jangkrik, cacing, kroto, apakah sudah bisa dijemur? Waduh, saya merasa ini teman-teman apa ya, ibaratnya mau membangun tembok dengan tinggi 3 meter, tapi baru 3 batu bata, susunan batu bata itu sudah menganggap temboknya selesai. Jadi teman-teman sekali lagi mohon sabar ya, sabar satu persatu. Jadi kalau kita lagi mentreatment burung supaya kembali normal, rajin berkicau, itu memang prosesnya harus kita lewati ya. Prosesnya itu paling tidak ya, setiap perubahan pemberian EF atau jenis EF, setelan EF, perubahan pola rawatan, entah pengembunan, entah penjemuran, entah mandi. Nah, itu teman-teman baru kelihatan hasilnya. Itu rata-rata setelah 7 hari atau seminggu. Jadi banyak ya teman-teman yang suka main lomba burung berkicau itu kan dia lombanya seminggu sekali untuk mengevaluasi hasil settingan yang selama seminggu mereka ganti atau mereka rubah seperti itu. Nah, burung itu memang membutuhkan proses adaptasi dengan semua perubahan itu. Lah kalau hari ini diberikan perubahan, besok sudah harus bisa ngerol, rasanya ndak mungkin itu teman-teman. Jadi itu yang mohon dipahami oleh teman-teman, kecuali burungnya sudah kondisi on fire, sudah memang fit betul ya, nah itu beda. Tapi kalau kondisi metabolismenya masih bermasalah, masih error, masih lambat, ya itu proses penyembuhannya itu memang memakan waktu paling tidak 7 hari teman-teman, paling tidak. Nah untuk fixnya, untuk apa ya istilahnya, settingan baru ini bisa ngunci ya, itu kan teman-teman harus mengujinya. Kalau di rumah kan burung, namanya burung rumahan, paling tidak harus rajin berkicau, sangkar dipegang, digoyang-goyang dia tetap ngerol. Nah itu berarti kan untuk setelan rumahan sudah cocok ya, sudah pas. Nah itu biasanya nguncinya itu selama proses ini kurang lebihnya memakan waktunya 1 bulan teman-teman, baru bisa ketemu seperti itu. Nah kalau baru seminggu terus kemudian dari macet bunyi kita treatment 0 EF seminggu, minggu kedua minta burungnya ngerol sambil sangkarnya digoyang-goyang, diayun-ayun, ya tidak bisa teman-teman seperti itu. Makanya banyak teman-teman yang mungkin baru take over, baru beli burung, sampai rumahnya kok burungnya berubah gitu, komplain ke penjualnya, penjualnya bilang kan pada saat beli kondisinya seperti di video real time seperti itu. Nah kalau sudah pindah ke rumah pembeli terus berubah, ya itu bukan tanggung jawab saya. Wah, seperti itulah, kurang lebihnya seperti itulah. Jadi akhirnya kan kita sendiri yang harus belajar merawat burung ini ketika dia pindah rumah, pindah mulai dari tempat mandi, tempat jemur kan sudah pindah semua, kondisi lingkungannya kan berbeda. Jadi seperti itu teman-teman. Nah cara kita memulai dari mana Om? Kalau saya baru beli burung, yang saya beli itu burung juara di lomba. Saya beli itu kondisi waktu saya pantau, saya lihat itu burung ngerol. Tapi saya berharap nanti kalau sampai rumah burungnya enggak rewel, enggak macet. Nah, itu saya memulai rawatannya dari mana. Nah, usahakan tetap ya teman-teman seperti yang di pemilik lama. Tapi kalau burung itu akhirnya beradaptasi bahkan sampai mabung ya, itu berarti burung memang lagi proses beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Memang ada burung yang sensitif, ada burung yang cuek seperti itu. Nah, atau bandel lah. Jadi walaupun lingkungannya berubah, walaupun furnya berubah, walaupun ukuran jangkriknya berubah atau porsinya berubah, dia bandel aja tetap ngerol seperti itu. Jadi teman-teman, di konten atau di video kali ini sudah saya jelaskan ya langkah-langkah
kita nanti setelah seminggu melakukan treatment 0 EF, 0 settingan, kita amati hasilnya bagaimana. Kalau kurang bagus tambah seminggu lagi. Gitu teman-teman, jangan 2 hari ganti, 3 hari ganti lah. Burung bingung, yang rawat tambah bingung. Jangan sampai hobi itu malah membuat kita bingung ya. Kan hobi itu kan hiburan gitu. Maksudnya ya kita bisa happy gitu ya, bisa full senyum kayak gitu. Nah, jadi teman-teman itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Bila teman-teman masih bingung, masih ragu-ragu, silakan tulis di kolom komentar. Ya, kalau misalkan mau kirim video, mau kirim foto, kotoran-kotoran, aduh, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Jadi teman-teman silakan kirim di WA saya aja. Saya akan coba menganalisanya, tetapi saya tidak menjustis atau memvonis, oh burungnya over birahi, oh burungnya ini over emosi, enggak. Karena saya tidak tahu kondisi hariannya si burung. Ya, jadi saya cuma memprediksi, kira-kira ini burungnya lagi kebanyakan extra fooding. Kira-kira kalau kotorannya seperti ini jemurnya kelamaan. Nah, seperti itu nanti solusinya harus dirubah seperti ini. Nah, gitu teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, dan bagi yang baru nonton channel Sobat Anis Kembang dan dirasa ini bermanfaat dan cocok untuk burung anis kembangnya, silakan untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya. Bagi yang menyukai dan merasa mendapatkan manfaat, silakan untuk like dan di-share ke teman-teman yang lain. Sekian dulu, salam satu jiwa anis kembang. Tatidut, krek krek.